Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita sekalian banyak kenikmatan dan karunia sehingga kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesempatan dikumpulkan salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, ahab biqa ilallah, itu tempat yang Allah Subhanahu wa taala mencintainya, itu di masjid, untuk bersama pelajari tentang perkara agama kita. Pada kesempatan yang lalu, sebagaimana jadwal yang biasa kita lakukan, kesempatan sore hari ini kita membaca kitab Tauhid yang disarah oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Kita telah menyelesaikan bab tentang bertabaruk, yang siapa saja yang bertabaruk itu mencari keberkahan melalui pepohonan atau batuan dan semisalnya. Pada kesempatan yang lalu kita telah sampaikan dari apa yang disebutkan oleh musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dari dalil-dalil dari ayat maupun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah ta'ala pada kesempatan hari ini kita akan masuk pada bab yang baru, yaitu tentang babun maja'a fid dabhi li ghairillah. Siapa yang baca? Hidup enggak ini? Bismillah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babu ma jaa fi dzabhi li ghairillah. Wa qawlihi Allah ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Jazakallahu khair wa barak fik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, beliau rahimahullah ta'ala mendatangkan dalil dalam bab ini, babun maja'a fi dzabhi li ghairillah. Itu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa qaulillahi ta'ala qul inna salati, sungguhnya salatku, wa nusuki, dan sembelihanku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin. Hidup dan matiku adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb sekalian alam. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Oleh karena itu aku diperintah dan aku adalah orang-orang yang berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Itu awal orang yang berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Sa'di rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, kul inna salati wa nusuki, nusuk itu adalah dabhi, yaitu sembelian,
ya sembelihan yang berupa al-bahaim, yaitu sembelihan binatang ternak. Ya, sembelihan ya binatang ternak itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika li sarafi hatainil ibadataini wa fadlihima. Dan demikian itu ya dikarenakan kemuliaan ya dari dua ibadah ini. Ya, dan dikarenakan keutamaan, kemuliaan dan keutamaan dua ibadah ini. Dan menunjukkan bahasanya hal ini apabila dilakukan itu ya bahwasanya seorang hamba itu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang hamba itu adalah wa ikhlas dinillah, itu mengikhlaskan agamanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa taqarrub ilaih, dan juga mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala bil qalbi wal lisan, dengan hatinya dan juga dengan lisannya, wal jawarih ya, dan juga anggota badannya. Ya, seorang yang sholat maka dia mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan hati, lisan, ya jawarih yaitu anggota badan, dan juga ya wabidabhi ya, dan juga dengan sembelian alladhi huwa badlu ma tuhibbuhu an-nafs. Jadi menyembelih itu adalah mencurahkan apa yang jiwa ini mencintainya. Karena mengeluarkan uang ya kadang ya dari jiwa atau hawa nafsu atau jiwa ini ya mencintai ya akan tetapnya uang itu pada dirinya, terasa berat bagi dirinya. Akan tapi jiwa yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan ya mencurahkan ya dengan senang hati terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ya, karena ini adalah merupakan perkara yang mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka barang siapa yang mengikhlaskan dari salatnya dan sembelihannya, maka dia akan mengikhlaskan pada Allah Subhanahu wa taala pada semua amalannya. Nah, menunjukkan agungnya dua amalan ibadah ini. Wa mahyaya wa mamati, ini firman Allah Subhanahu wa taala, wa mahyaya wa mamati, yaitu adalah ma'atihi fi hayati, apa yang aku mendatangkannya, melakukannya dalam kehidupanku, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala ya mentakdirkannya padaku ya dalam hidup dan matiku, itu semuanya adalah untuk Allah ya sekalian alam, itu Tuhan seluruh alam. La syarikalah, ini tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala fil ibadah, dalam beribadah. Ya, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam kekuasaannya dan pengaturannya. Ya, maka tidak ada keikhlasan melainkan ya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Oleh karenanya aku ya diperintah, itu perintah wajib ya, perintah wajib, dan aku adalah awal orang yang berserah diri dari umat ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ya di sini dalil yang datangkan oleh penulis yaitu bab majaa fi dzabhi li ghairillah. Itu bab yang datang ya di dalam menyembelih ya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kenapa di sini beliau menyebutkan li ghairillah? Ya, bahwasanya tujuan ya dalam menyembelih seorang itu adalah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti ya menyembah untuk selain Allah ini ada dua macam. Jadi menyembah untuk selain Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam. Macam yang pertama yaitu menyembah untuk selain Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mengagungkan dan membesarkan, mendekatkan diri kepadanya. Ya, maka yang semisalnya adalah fahada syirkun akbar. Maka ini adalah ya kesyirikan yang paling besar, mukhrijun anil millah, yaitu mengeluarkan dari agama. Ya, yaitu menyembelih kepada selain Allah untuk apa? Mengagungkan dan untuk mendekatkan diri kepadanya. Maka ini adalah syirkun akbar. Ya, jadi tidak mutlak begitu bahasanya menyembelih itu apa? Dilarang ya, tetapi nanti ya tergantung dari niat
ya, niat dan tujuan seorang itu melakukan penyembelihan. Kemudian yang kedua, bahwasanya seorang menyembelih untuk selain Allah karena apa? Farohan wa ikraman. Itu karena ya rasa senang, ya, dan juga sebagai bentuk pemuliaan. Ya, sebagai bentuk ya pemuliaan dan rasa senang, misalnya kedatangan tamu, ya, tamu yang mulia, yang ya manusia di tempat itu misalnya memuliakannya. Misalnya datang Pak Bupati ke kampungnya, kemudian apa? Ya, menyembelih. Tapi menyembelihnya ini adalah untuk apa? Memuliakan, ya, untuk memuliakan, ya, dan rasa senang. Maka sembelihan yang seperti ini tidaklah mengeluarkan dari agama. Bahkan ini adalah termasuk perkara biasa, yaitu menurut adat kebiasaan, ya, bahwasanya ini bahkan ya dituntut, ya, dituntut bahwasanya seorang untuk melakukannya, yaitu untuk memuliakan, karena ada orang yang mulia misalnya dari pemerintah datang ke tempatnya. Maka sembelian yang kedua ini adalah ya pada asalnya adalah mubah, yaitu diperbolehkan. Berbeda misalnya seorang itu mengagungkan kemudian apa? Menyembelih itu di hadapannya. Jadi untuk seorang itu berarti menunjukkan apa? Ya, mengagungkan, ya, di hadapannya kemudian disembelih, tumpahkan darah seperti itu, ya, bisa jadi itu termasuk sembelihan yang dilarang. Akan tapi apabila sembelihan tersebut yaitu untuk memuliakan dan ya gembira akan kehadiran ya seorang alim ulama misalnya, atau ya tamu dari pemerintah, maka ini termasuk perkara yang ya tidaklah terlarang darinya, karena termasuk perkara adi, yaitu perkara yang kadang dituntut untuk melakukannya. Kemudian di sini ya makanya disebutkan bahwasanya apabila sembelian itu untuk mengagungkan, ya, mendekatkan diri kepadanya, maka itu akan ya menjadikan hukumnya adalah ya termasuk kesyirikan yang sembelian tersebut dilarang darinya. Dan nanti akan kami sebutkan dan antum bisa menilai bagaimana dari apa yang dilakukan oleh sebagian dari apa? Ya, orang-orang yang mengaku mereka muslim kemudian melakukan ya sembelian yang dilakukan adalah untuk ya keselamatan suatu tempat atau rasa syukur ya pada suatu perkara, maka ya hukumnya adalah ya sebagaimana nanti antum bisa menilai dari apa yang akan kami sampaikan. Kemudian di sini ya li ghairillah, di sini jadi perkalaan li ghairillah yaitu ma jaa fi dzabhi li ghairillah, yaitu untuk selain Allah, yaitu baik itu untuk para nabi, ya, bahkan apabila sembelihan itu adalah untuk ya para nabi atau malaikat atau para wali atau selain mereka, maka barang siapa menyembelih untuk selain Allah tujuannya untuk mengagungkan, ya, mendekatkan diri padanya, maka ini adalah termasuk ya dari perkara yang dilarang, yang dimaksudkan di sini oleh penulis, ya. Jadi beliau menyebutkan di sini ma jaa fi dzabhi li ghairillah, yaitu apa yang datang dalam menyembelih selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya bahwasanya di sini dalam bab yang didatangkan oleh penulis, ya, bab ma jaa fi dzabhi li ghairillah asyara ila dalil dunal hukm. Di sini apa? Beliau mengisyaratkan pada dalil. Antum bisa pahami, ya, antum lebih ya teliti di sini bahwasannya penulis ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam Al-Qaul Mufid, ya, Al-Qaul Mufid, nanti antum bisa baca, itu syarah kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Jadi bab ma jaa fi dzabhi li ghairillah. Di sini beliau mengisyaratkan pada dalil, ya, dunal hukum, ya, bukan hukum. Kalau hukum gimana? Haramnya menyembelih selain Allah. Tidak menyebutkan seperti itu kan, tetapi mengisyaratkan kepada apa? Dalil. Ma jaa fi dzabhi li ghairillah wa qauli ta'ala wa qaulillahi ta'ala. Itu bedakan dalam ya pembuatan bab. Pembuatan bab ini diperhatikan. Di sini apa? Beliau tidaklah
ya menyebutkan hukum di situ. Kenapa? Ya karena tadi ya tidak semua sembelian kemudian diharamkan. Ya, maka nanti yang melihat siapa? Pembaca atau talib ya dari apa yang disebutkan. Maka semisal judul ini ya para ulama mereka memberikan judul ya terhadap perkara-perkara yang mereka tidak bisa menjazm. Ya, tidak bisa menjazm apa maksudnya? Tidak bisa memastikan hukumnya. Karena nanti hukumnya bercabang. Tidak kemudian dihukumi semuanya adalah haram. Ya, tidak dihukumi semuanya adalah haram. Ya, harus ada perincian. Ya, misalnya ya harus ada perincian. Adapun apabila di sana pada perkara-perkara yang para ulama itu bisa menjazm, bisa memastikan hukumnya, ya maka mereka akan mengatakannya dengan jazm. Ya, akan mengatakannya dengan jazm, dengan pasti. Misalnya, misal bab wujubis shalah. Bab kewajiban salat. Jadi ada jazm tidak? Wujubus shalah. Ya, ada jazm. Antum bisa membedakan antara judul yang didatangkan sekarang ini dengan bab wujubis shalah. Ya, kalau bab wujubis shalah itu memastikan dengan hukum. Ya, misalnya bab tahrimiz zina. Jazm tidak? Jazm, yaitu bab keharamannya ya perbuatan zina. Ya, misalnya bab tahrimul ghibah, bab keharamannya ghibah. Ya, ini bisa ya menjazm dengan apa? Hal yang seperti itu. Tetapi di sini mu'allif rahimahullah taala ya pada hakikatnya adalah menginginkan yang diharamkan. Ya, di sini menginginkan yang diharamkan sembelian untuk selain Allah Subhanahu wa taala karena tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepada ya yang disembelih. Kemudian wa annahu syirkun akbar. Ya, karena untuk selain Allah dan bahasanya itu adalah merupakan kesyirikan yang paling besar. Tetapi di sini ya beliau menginginkan untuk ya melatih ya menghendaki atau menginginkan untuk melatih seorang talib ya untuk ya mengambil hukum dari dalil. Ya, mengambil hukum ya dari dalil. Dan ini adalah ya merupakan salah satu bentuk pengajaran. Ya, salah satu bentuk ya pengajaran karena seorang pengajar atau muallif ya kadang membiarkan hukum itu maftuhan. Itu membiarkan hukum itu terbuka. Jadi nanti siapa? Pembaca, pendengar atau murid itu bisa ya menilai apa yang diinginkan atau dimaksudkan dari penulis ya atau dimaksudkan oleh pengajar ya sehingga dia akan memiliki kejelian ya dan kepintaran ya dalam menilai suatu ya perkara ya dari apa yang disebutkan. Dan di sini beliau menyebutkan ya ayat sebagaimana yang telah dibaca tadi. Bahasanya khitab dari kul ini adalah untuk Nabi Muhammad SAW. Ya, untuk mengatakan kepada orang-orang musyrik ya dalam keadaan menjelaskan ya untuk mereka bahwasanya ya untuk bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, supaya dalam salat itu mentauhidkan murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan surat ini ya surat Makkiyah. Ini diantara ciri dari ya surat Makkiyah. Yaitu inna solati, dan salat secara bahasa adalah bermakna doa. Adapun secara syariat itu adalah ibadatun lillah. Ya, itu ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala ya yang di situ dilakukan zat, aqwal wa af'al maklumah, yaitu ada gerakan ya dari lisan dan juga ya perbuatan anggota badan ya yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ya, ini pengertian salat. Adapun nusuki di situ adalah sembelian kurban. Kemudian kita akan baca dari apa yang datangkan oleh ya Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, yaitu bab maja'a fi dzabhi li ghairillah. Qala syarih hafizallahu taala munasabatul bab li kitab tauhid. Kesesuaian bab atau judul ya terhadap kitab tauhid, anna fihi bayanan
bahwasanya di dalamnya terdapat penjelasan linau'in min anwa'is syirik, ya, itu penjelasan terdapat, ya, penjelasan akan macam-macam kesyirikan al-mudad lit tauhid, ya, yang melawan, ya, terhadap tauhid, karena lawannya tauhid adalah syirik, ya, lawannya tauhid adalah syirik, yaitu ma jaa fid dzabhi li ghairillah, yaitu perkara-perkara yang datang dalam menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, ai minal wa'id, ya, yaitu dari ancaman, wa fi bayani hukmihi, ya, dan juga dari penjelasan hukumnya. Dari penjelasan hukumnya. Kemudian nusuki, yaitu dabhi, yaitu sembelianku, mahyaya, yaitu ma'atihi fi hayati, yaitu aku yang telah melakukannya dalam kehidupanku. Jadi ini bahasanya seperti yang disebutkan apa? Ya, Syekh Sa'di yang kita baca tadi dalam tafsirnya. Ma'atihi fi hayati, yaitu apa yang aku lakukan, ya, di dalam kehidupanku. Jadi apa yang aku datangi, yaitu apa? Aku kerjakan di dalam kehidupanku. Kemudian mamati, ma'amutu alaih, dan apa yang aku mati di atasnya minal iman wal amal soleh, ya, dari keimanan dan juga amal soleh. Wa bidzalika umirtu, ay amarani rabbi, yaitu telah merintahkan kepada diriku, yaitu Rabbi, yaitu Tuhanku, bil ikhlas fil ibadah, yaitu supaya ikhlas di dalam beribadah. Awalul muslimin ay awalu man yamtathil min hadhil ummah, yaitu awal orang yang melaksanakan, ya, dari umat ini, ya, yang melaksanakan dari umat ini. Kemudian makna ijmali, ya, terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala ya'murullah nabiyah, ya, Allah Subhanahu wa taala merintahkan pada nabinya ayyaqula lil musyrikin, supaya, ya, mengatakan kepada orang-orang musyrik, alladzina ya'buduna ghairallah, yang mereka ini apa? Menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yadbahuna li ghairi, kemudian mereka menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Itu supaya dikatakan kepada mereka apa? Inni, ya, ukhlis lillahi salati wa dabhi. Sungguhnya aku ukhlis, yaitu apa? Aku ikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala salati, salatku, wa dabhi, kemudian apa? Sembelihanku, wa ma ahya, dan apa yang aku, ya, hidup, ya, itu maksudnya apa? Aku kerjakan dalam kehidupanku. Wa ma amutu alaihi minal iman, dan apa yang aku mati di atasnya dari keimanan dan amal soleh, ya, asrifu kulla dzalika lahu wahdah, maka aku apa? Peruntukkan, ya, semua yang demikian itu adalah lahu, yaitu untuk Allah semata. La usyriku bih, ya, tidaklah aku menyekutukannya, ahadan, itu dengan apa? Seorang pun, ya, ahadan. La usyriku bi ahadan. Ahadan di sini apa? Nakirah, konteksnya apa, Yusuf? Nakirah fi sifat nafi. Ya, tidaklah aku apa? Mensekutukan, ya, seorang pun atau apapun. Ya, maka nakirah fi siyakin nafi memberikan faedah umum. Siapa saja, baik itu malaikat, baik itu, ya, para anbiya atau aulia, ya, dan yang semisalnya, yaitu tidak disekutukan ibadah itu kepada, ya, selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Aksa ma antum alaihi minasyirki bihi, itu aksa, itu apa? Berkebalikan dengan apa yang kalian berada di atasnya dari, ya, kesyirikan, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya, dari kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka, ya, di sini munasabatul ayah lil bab, ya, kesesuaian ayat ini terhadap bab, annaha tadullu, ya, bahwasanya ini menunjukkan ala annad dabh, ya, bahwasanya annad dabha li ghairillahi syirkun, bahwasanya menyembelih untuk selain Allah itu adalah, ya, kesyirikan. Ini menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah bentuk kesyirikan, ya, adalah bentuk kesyirikan. Kemudian ma yustafadu minal ayah, apa yang kita bisa petik dari ayat? Dibaca coba satu-satu. Qala syarih hafizahullah ta'ala
ما يستفاد من الآية أولا أن الذبح لغير الله شرك أكبر لأنه قرنه بالصلاة فكما أن من صلى لغير الله فقد أشرك فكذلك من ذبح لغيره فقد أشرك. Ya, itu dari faedah yang bisa kita petik dari ayat ini bahwasanya sembelian, ya, yang pertama bahwasanya sembelian untuk selain Allah Subhanahu wa taala kesyirik, ya, itu syirik akbar. Ya, kenapa? Dikarenakan digandengkan dengan salat. Ya, digandengkan dengan salat. Wa nusuki, ya, di situ sembelianku digandengkan dengan salat. Ya, fakama anna man shalla li ghairillah, sebagaimana orang yang salat pada selain Allah, faqad asyrak, ya, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Ya, fakadzalika, begitu juga man dzabaha li ghairih, ya, begitu pula orang yang menyembelih untuk selain Allah, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan pula. Ya, ini orang yang sholat apa? Sholat tetapi menghadapkan dirinya ke kuburan. Ya, sholat menghadap ke kuburan untuk ghairillah, walaupun itu adalah kuburan wali. Ya, tetapi sholat yang dia lakukan adalah, ya, untuk, ya, memuliakan, mengagungkan wali tersebut. Ya, maka, ya, dia telah terjatuh pada kesyirikan. Begitu juga, ya, orang yang menyembelih, ya, untuk selain Allah Subhanahu wa taala, menyembelih untuk keselamatan, ya, penduduk di sekitar lautan, ya, supaya apa? Tidak datang kepada mereka musibah atau bencana, atau, ya, supaya apa? Menunjukkan rasa syukur pada, ya, pada penunggu lautan, ya, tidak datang pada mereka apa? Pada tahun ini hasilnya melimpah, ya, nelayan bisa mendapatkan ikan yang banyak dan ombaknya, ya, tidak besar dan semisalnya, maka sembelian yang mereka peruntukkan untuk, ya, penunggu laut, maka itu adalah, ya, kesyirikan, ya, kesyirikan yang itu bisa mengeluarkan seorang dari keislamannya. Sebagaimana saya akan bacakan ini beberapa, ada, ya, tulisan, ya, tulisan yang menunjukkan keadaan, ya, di sekitar kita, ya, keadaan di sekitar kita. Ya, ini saya bacakan sebagai contoh, mungkin kita baca selesai dulu. Yang kedua adalah baca Zubair, ya, satu-satu nanti balik. Anna salata wa dzabuha min a'zamil ibadati. Ya, yang kedua bahwasanya salat dan menyembelih itu adalah termasuk paling agungnya ibadah. Jadi salat dan menyembelih itu termasuk dari paling agungnya ibadah. Kemudian yang ketiga, ada yang santri, udah baca aja gantian. ثالثا وجوب الإخلاص لله في جميع العبادات. Yaitu wajibnya, yang ketiga adalah wajibnya ikhlas hanya untuk pada Allah Subhanahu wa taala pada semua ibadah. Pada semua ibadat, yaitu ikhlas dalam semua ibadah kita. Ya, dalam salat kita, dalam sembelian kita, rasa harap kita, rasa takut kita, kemudian, ya, doa kita, ya, dan semua amalan ibadah kita, haji kita, umroh kita, dan yang semisalnya, itu adalah hanya untuk pada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian yang keempat, Anna al-ibadati tawqifiyatun ay mutawaqqifatun ala amri syari'i liqaulihi wa bidzalika umirtu. ya, yang keempat bahwasanya semua ibadah, annal ibadat, ya, semua ibadah. Ya, berarti alnya al apa ini? Yusuf maknanya. Al istighraq, ya, istighraqiyah, bahwasanya semua ibadah itu adalah tauqifiyah. Maksudnya tauqifiyah apa? Yaitu terhentikan, ya, terhadap perintah syariat. Ya, jadi berhenti pada perintah syariat, ya, bukan kita yang membuat aturan. Akan tetapi mutawaqqifah ala amri syari', yaitu sesuai dengan perintah syariat, ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wa bidzalika umirtu, dan oleh karena itu, ya, aku diperintah. Ini diantara, ya, faedah, ya, dari ayat, ya, dari ayat yang didatangkan oleh, ya, penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Tauhid, kemudian diberikan,
Ya, penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Ya, kemudian saya akan bacakan sedikit, mungkin antum bisa ada gambaran. Ya, ini dari tulisan, ya, nanti bisa menilai. Ya, ada tulisan bahwasanya ya dikatakan di sini ribuan nelayan dan masyarakat lainnya ya di pesisir timur Lampung. Ya, mereka begitu antusias ya mengikuti nadran atau yang dinamakan dengan pesta laut. Ya, yang puncaknya diadakan tanggal begini-begini. Kemudian ritual ini ya diisi dengan penaburan sesaji ke tengah laut. Ya, sesaji ini berupa kepala kerbau. Ya, ini syahidnya apa? Kita ingin menunjukkan sembelihan. Ya, itu apa? Bahwasanya apa? Sesaji ini berupa kepala kerbau. Ya, ini sesaji itu dengan kepala kerbau. Berarti apa? Sembelihan bukan? Sembelihan. Yang disembelih apa? Binatang ternak. Ya, termasuk hewan yang dihalalkan. Tetapi ya di sini sembelihannya adalah untuk siapa? Untuk penunggu laut atau jin yang berada di laut. Ya, sejak ini berupa kepala kerbau, makanan dan alat rumah tangga. Kemudian perahu membawa sesaji dan kapal-kapal penggiring ya didesain meriah dengan ragam hiasan, ada janur kuning, ada padi, ada umbul-umbulnya. Maka pada acara ini ya masyarakat hadir. Ya, sempat terlihat mereka berebutan mengambil air yang diyakini berkhasiat tinggi. Ya, air di dalam bak besar ini telah didoakan terlebih dahulu dan dicelupi telah dicelupi oleh sebilah keris. Ya, oleh sebilah keris pusaka. Jika air ini disiramkan ke perahu, diyakini bisa mendatangkan rezeki. Ya, diadakan ritual ini bertepatan dengan masuknya musim timur. Ya, masuknya musim timur. Musim timur itu apa? Musim ini di kalangan nelayan, ya mereka mengatakan bahasanya apa? Musim ini sulit, ya atau musim paceklik, ya susah untuk mendapatkan ikan. Ya, bahwasanya musim ini apa? Ya tidak bersahabat karena ombak tinggi. Ya, biasanya musim ini hingga bulan Desember. Ini contoh yang pertama. Ya, contoh yang pertama berarti apa? Mengharap supaya apa? Ya, rezeki mereka apa? Mudah, kemudian apa? Tidak datang kepada mereka musibah. Tidak datang kepada mereka musibah. Ya, tidak datang kepada mereka musibah. Kemudian ini di tempat lain. Ya, di Pulau Jawa, ya, di Laut Selatan, ya terdapat prosesi, ya, adat laut yang dinamakan dengan hajat laut atau dinamakan sebagian mereka mengatakan dengan apa? Sedekah laut. Ya. Namanya bagus, sedekah. Ya, pada acara ini ya seekor kerbau atau kepalanya berserta sesajiannya diantarkan ke laut. Ya, diantarkan ke laut. Ya, upacara ini dilaksanakan pada hari Senin atau Kamis, ya menjelang Selasa atau Jumat Kliwon. Ya, pada bulan Muharram, yaitu bulan Suro, ini menurut orang Jawa, karena dianggap ya hari itu adalah sebagai hari naas. Ya, hari celaka. Ya, sehingga nelayan tidak boleh melaut. Maka ketika sesaji menyentuh permukaan laut, ya, ketika sesaji itu apa? Sudah dilemparkan, kemudian apa? Belasan orang melompat dari perahunya dan menyerbu sesaji. Ya, menyerbu sesaji. Mereka berubut menciduk air di laut, di bawah dan sekitar sesaji untuk disiramkan ke perahu mereka masing-masing. Ya, untuk perahu mereka masing-masing. Mereka percaya bahwa menyiram perahu dengan air itu akan mendatangkan keberkahan. Ya, berupa apa? Hasil tangkapan ikan akan berlimpah dan dijauhkan dari malapetaka ya saat melaut. Ya, maka semua alat atau semua yang dipersembahkan ini ya direbutkan oleh orang-orang yang ada di situ. Ya, dan ini supaya untuk menunjukkan bahasanya kemurahan atau kemudahan dalam mencari rezeki, ya, dalam mencari rezeki. Kemudian sebagian mereka dengan perbuatan yang semacam ini mengatakan bahasanya ya kita mengucapkan dengan Bismillah ketika kita menyembelih. Ya, kita ucapkan bismillah ketika menyembelih ini, tetapi tujuannya apa? Ya, tujuannya adalah untuk bahwasanya penunggu laut tidak murka atas mereka. Ya, supaya rezeki mereka mudah. Ya, supaya ombak tidak besar dan semisalnya. Ya. Walaupun mau diucapkan bismillah,
ya 1000 kali, akan tapi niatannya adalah untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka sembelihannya apa? Nilainya apa nih sembelihannya? Sembelihannya li ghairillah, itu untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, sembelihannya adalah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi sembelihan yang mereka lakukan ini adalah untuk ya selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang tersebut berdalih ya bahasanya kita ucapkan bismillah. Iya bismillah, akan tapi apa yang kau lakukan itu adalah apa? Niatan kalian, tujuan kalian adalah untuk mendatangkan apa? Ya, untuk mendatangkan manfaat itu dari ya penunggu laut atau ya apa? Dari jin-jin yang berada di lautan atau yang semisalnya. Ya, supaya mereka ya bisa apa? Memberikan ya melimpahnya ikan ataupun apa tidak mengganggu mereka dan yang semisalnya. Maka apa yang mereka lakukan ini ya pada hakikatnya adalah bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa dipahami dari sini. Yaitu sembelian yang mereka harapkan untuk keberkahan dalam penghasilan mereka dan supaya mereka ya terlindungi dari musibah. Dan contoh yang lain, ada contoh yang lain juga terkait dengan sembelian. Jadi supaya kita bisa melihat ya karena di negeri kita itu sangat apa diwarnai dengan kebiasaan yang apa? Ya, kebiasaan yang di situ pada hakikatnya adalah kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena peninggalan ya dari Hindu dan Buddha dan yang semisalnya atau keyakinan ya animisme ya dan semisalnya sehingga apa? Ini dianggap bahwasanya acara-acara ini adalah ya termasuk apa? Termasuk dari Islam, padahal pada hakikatnya bukan dari Islam. Sebagian mereka sudah mencampuri, walaupun itu tadi kita ucapkan dengan bismillah. Ya, karena apa? Karena yang melakukan itu kebanyakannya adalah kaum muslimin. Ya, yang melakukan perbuatan-perbuatan itu misalnya seperti daerah pesisir seperti itu dikenal dengan apa? Daerah yang agamis kan. Dulu diketahui bahwasanya apa? Islam itu masuk pertamanya lewat apa? Yaitu nelayan, pedagang ya dari Hadramaut ya dari Yaman atau dari India, kemudian mereka apa? Menyebarkan Islam di Indonesia. Alhamdulillah dengan tanpa adanya peperangan ya kemudian ya kaum ya atau masyarakat di Indonesia dahulu menerima kemudian apa masuk dalam Islam ya akan tapi ya dalam penyebarannya ternyata di sana ada ya dicampuri dari keyakinan yang ya berbau dari apa kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Di antara contoh yang lain yaitu adalah ritual, yaitu penyembelihan korban terkait dengan bencana meletus yaitu Gunung Merapi. Gunung Merapi di mana? Itu bukan orang Jawa, yang di Magelang atau di ya daerah sekitar Magelang di Jawa Tengah ya atau di dekatnya yaitu Jogja. Ya, seperti itu apa? Ya, mereka melakukan ritual. Ya, yang namanya ya ritual itu ada namanya kayak gitu. Bahwasanya supaya warga sekitar terhindar dari mara bahaya. Ya, letusan gunung berapi. Ya, sehingga apa? Acara ini ya dipusatkan di suatu tempat kemudian apa? Diawali dengan mengarak kerbau bule. Ya, diarak kerbau bule. Tahu kerbau bule? Ya, warnanya itu kayak bule itu. Ya, ya itu ya kerbaunya kayak gitu diarak. Ya, kemudian diarak, ya, kemudian apa? Ya, dilakukan juga ada 9 ayam jago ya jurik kuning ya untuk ya makhluk halus, maksudnya untuk jin. Ya, kemudian apa? Kepala kerbau dan sembelihan jago ini apa? Nanti akan ditanam di lereng Gunung Merapi, kemudian apa? Dagingnya disebarkan, dibagikan kepada warga sekitar. Ini yang pernah kita ya dengar juga waktu meletus Gunung Merapi, mereka kembali sapi, kemudian apa? Dagingnya sebarkan, dibagikan untuk orang-orang. Ya, tetapi kepalanya mana? Ya, kepalanya ditanam. Ya, di lereng gunung supaya apa? Ya, penunggu gunung apa? Tidak mendolimi mereka. Ya, tidak ya mendatangkan musibah ya kepada mereka. Ya, seperti itu. Maka ya ini sebagai contoh ya contoh-contoh keadaan umat
ya di sekitar kita yang masih kental dengan perbuatan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian mereka beralasan ya bahwasanya kita menyembelih dengan mengucapkan bismillah. Bagaimana kita dikatakan syirik? Ya, mereka mengatakan kita menyembelih kerbau ini adalah dengan mengucapkan bismillah. Bagaimana kita dikatakan syirik? Ya, maka pada hakikatnya orang ini tidak mengerti yang namanya kesyirikan. Ya, tidak mengerti yang namanya ya kesyirikan, tidak mengerti yang namanya tauhid. Ya, bahwasanya yang dilihat adalah niat dan maksud dari apa yang mereka lakukan. Jadi yang dilihat itu adalah hakikatnya. Ya, sebagaimana pada ya kesempatan lalu ya kita telah sampaikan juga ya walaupun kemaksiatan itu dirubah namanya, akan tapi pada hakikatnya itu adalah apa? Ya kemaksiatan atau dosa, maka walaupun namanya indah tidaklah mengubah hakikatnya. Bisa dipahami ini ya. Ya, walaupun ya yaitu khamr dirubah dengan ya minuman penghangat badan, walaupun bunga ya itu riba dirubah dengan kata bunga, ya nama yang indah tetapi tidak merubah hakikatnya. Walaupun itu dikatakan bismillah, akan tapi apa? Pada hakikatnya itu adalah kesyirikan, maka tidaklah mengubah hakikatnya. Maka hendaknya ini dari perkara yang ya banyak di sini apa? Kaum muslimin belum mengetahui ya bahwasanya ketika mereka ya melakukan suatu perkara, selama di situ dibumbui ya ada ucapan Islam ya seperti itu, kemudian seakan-akan untuk melegalkan dari apa yang mereka lakukan. Ya, padahal hakikatnya adalah misalnya bentuk kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang banyak dari kaum muslimin belum mengetahui ya perkara tauhid, ya mengesahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata dalam beribadah. Ya, dalam beribadah. Maka ya yang seperti ini ya selayaknya bagi kita untuk ya semangat belajar dalam ilmu tauhid. Ya, karena pentingnya akan hal ini. Ya, jangan diremehkan ya. Kadang seorang itu apa tidak sadar bahwasanya dia terjatuh dalam kesyirikan ya, sedangkan dia apa tidak menyadarinya. Maka perkara-perkara pokok di antara hal-hal yang seharusnya kita mengetahuinya ya, maka wajib bagi kita untuk mempelajarinya, mempelajarinya dan memiliki kesemangatan untuk apa? Untuk belajar akan hal yang semacam itu. Bisa dipahami dari contoh ini. Kemudian kita tambah satu ya dari ayat. Siapa yang baca matanya? Wa qawlihi fasalli li rabbika wanhar. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitabnya ya dalam matanya, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, fasalli wa qawlihi fasalli li rabbika wanhar. Fasalli ya maka salatlah li rabbik ya untuk Tuhanmu, itu untuk Allah Subhanahu wa taala, wanhar ya kemudian menyembelihlah ya. Maka di sini Sa'di rahimahullah taala beliau mengatakan tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya nikmat-nikmatnya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mensyukurinya. Ya, kemudian Allah taala mengatakan fasalli li rabbik. Ya, maka salatlah itu untuk Tuhanmu, wanhar ya, dan menyembelihlah. Maka di sini kembali khassa hataini al ibadataini bidzikr. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan dua ibadah ini dalam penyebutan. Kenapa? Li'annahuma min afdalil ibadat wa ajalil qurbat. Dikarenakan dua ibadah ini adalah termasuk paling utamanya ibadah. Paling utama ibadah dan juga paling paling mulianya dari perkara-perkara yang mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena salat ya dalam salat itu terdapat ketundukan. Ya, terdapat ketundukan ya dalam hati dan anggota badan ya pada Allah Subhanahu wa taala ya, dan ini adalah merupakan ya bentuk ubudiyah, itu peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam wafin nahar, dalam menyembelih, itu juga apa? Taqarrubun ilallah. Itu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan perkara yang paling utama.
ya dari apa yang dimiliki oleh seorang hamba, yaitu dari sembelian-sembelian, bahwasanya dia mengeluarkan harta ya dengan keikhlasannya, ya yang jiwa ini apa kebanyakannya ya merasa bakhil, ya tidak ingin untuk mengeluarkan, akan tapi karena beribadah pada Allah Subhanahu wa taala maka dia dengan mudah ya mengeluarkannya. Kemudian kita baca dari perkataan syarih Ustaz Shalih Fauzan hafizahullah taala, fasholli li rabbika, yani salatlah ay la li ghairi, itu salatlah untuk Rabb, ya untuk Rabbmu, itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk selainnya. Wanhar, yaitu apa? Idbah, ya sembelihlah, yaitu sembelihlah untuk Allah Subhanahu wa taala, karena diiringkan ya antara salat dan menyembelih. Maka makna ijmali dari ayat ini, ya'murullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabiyah, yang memerintahkan pada nabinya sallallahu alaihi wasallam ayyukhlisa lahu fi salatih, yaitu untuk mengikhlaskan bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam salatnya, ya dalam salat seorang hamba, dan juga wadabihati, dan sembelihan seorang hamba ini supaya apa? Tujuannya adalah mukhalifanil musyrikin, sebagai bentuk penyelisihan terhadap orang-orang musyrik. Ya, orang-orang musyrik mereka apa? Alladzina ya'buduna ghairallah, yang mereka ini apa? Beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, wa yanharuna lil authan. Ya, mereka ya menyembelih untuk berhala-berhala. Ya, untuk berhala-berhala. Dan ini masih banyak juga ya yang dilakukan oleh umat ya di zaman kita ini, bahasanya mereka menyembelih ya adalah pada hakikatnya adalah untuk berhala, ya ataupun apa yang mereka sangka itu adalah ya untuk jin atau untuk para wali dan yang semisalnya, maka itu adalah ya peribadatan pada selain Allah Subhanahu wa taala, ya mengharapkan dengannya keberkahan, mengharapkan dengannya datangkan rezeki, mengharapkan darinya apa tertolaknya bala, mengharapkan darinya ya dimudahkan dalam mendapatkan anak dan yang semisalnya, ya dari maslahat dunia. Dari maslahat dunia. Kemudian munasabatul ayat lil bab, kesesuaian ayat ini terhadap bab, anna dzabha ibadatun, bahwasanya sembelihan itu adalah ibadah. Yajibu ikhlasuha lillah, ini wajib untuk mengikhlaskannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa sarfuha li ghairillah atau li ghairi syirkun akbar, dan memalingkannya ya memalingkan sembelihan itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah syirik besar. Ya, bahkan syirik akbar. Itu syirik yang paling besar. Ya, sebagaimana contoh-contoh yang kita telah ya sebutkan tadi. Ya, pada hakikatnya itu adalah ya bentuk-bentuk kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira contoh-contoh tadi ada tidak di tempat-tempat yang lain? Ada tidak? Ada, banyak sekali. Ya, itu cuma sebagian kecil yang kita sebutkan. Bahkan kalau kita ingat bagaimana tsunami di Palu, ya bagaimana dahulu mereka mengadakan ya pemberian kepala kerbau atau kepala hewan, kemudian dilarungkan atau dipersembahkan untuk ya penunggu lautan, kemudian akhirnya datang kepada mereka musibah yang lebih ya besar yang mematikan mereka dan menghancurkan rumah dan yang semisalnya. Maka ya ini cuma sebagian kecil saja. Ya, akan tapi ya ternyata banyak di daerah pesisir atau pantai dan yang semisalnya, atau di bawah gunung berapi atau yang semisalnya, ya banyak kesyirikan-kesyirikan yang bisa kita dapati ya banyak dilakukan oleh manusia. Kemudian ya di sini munasabatul ayah lil bab anad dzabha itu adalah ibadah, wajib untuk mengikhlaskan hanya pada Allah Subhanahu wa taala, dan memalingkannya ya memalingkan ibadah untuk selain Allah adalah kesyirikan yang paling besar. Kemudian ma yustafadu minal ayah, siapa yang baca? Baca Yusuf. Qala syarih hafizallahu ta'ala, ma yustafadu minal ayati awalan anna dzabha li ghairi Allah syirkun akbaru
لأنه عبادة وصرف العبادة لغير الله شرك أكبر. Ya. Jadi yang bisa kita ambil atau petik dari ayat ini bahwasanya sembelihan selain Allah Subhanahu wa taala adalah syirik akbar. Ya, karena ini adalah merupakan ibadah dan memalingkan ibadah untuk selain Allah adalah syirik akbar. Ya, mudah dipahami. Kemudian ya, yang kedua, ثانيا أن الصلاة والذبح من أعظم العبادات. ya, yang kedua adalah bahwasanya salat dan menyembelih ini adalah ya termasuk ibadah yang paling agung. Ya, ibadah yang paling agung ya sebagaimana telah disebutkan. Kemudian yang ketiga, ثالثا أن الصلاة والذبح لله من أعظم مظاهر شكر النعم، فإنه أتى بالفاء الدالة على السبب، لأن فعل ذلك سبب للقيام بشكر ما أعطاه من الكوثر. Ya, yang ketiga bahwasanya salat dan menyembelih ini adalah termasuk ya dari paling agungnya. Ya, itu apa? Perkara yang bisa ditampakkan dalam mensyukuri kenikmatan. Ya, perkara yang ya agung yang bisa ditampakkan ya atau perkara yang tampak dalam mensyukuri kenikmatan. Karena di situ disebutkan ya fa innahu ata bil fa ya, karena sungguhnya apa? Didatangkan dengan fa yang menunjukkan atas sebab. Ya. Karena apa? Fasholli li rabbika wanhar. Itu apa? Atas suatu sebab, karena alasannya ini li'anna fi'la dzalik ya, dikarenakan perbuatan yang demikian itu adalah sababun. Itu adalah sebab lil qiyam bisyukriha. Lil qiyam bisyukri ma a'tahu minal kautsar. Itu untuk melakukan kesyukuran terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala memberikan padanya dari Kautsar, yaitu dari ya surga Kautsar atau telaga Kautsar, yaitu telaga Kautsar. Ya, karena diberikan ya bagi siapa yang melakukannya itu akan mendapatkan yaitu telaga Kautsar, yaitu minum dari telaga Kautsar atau mendatangi ya telaga Kautsar yang Allah Subhanahu wa taala ya berikan padanya nikmat ya bagi orang yang melakukan dua ibadah ini. Makanya ya orang yang menyembelih untuk selain Allah sebagai bentuk rasa syukur itu juga termasuk apa? Termasuk kesyirikan. Itu juga rasa syukur kan? Ya, misalnya apa? Tahun ini apa? Mereka para nelayan mendapatkan ikan yang banyak sekali. Kemudian apa sebagai rasa syukur mereka apa? Ya, menyembelih ya kerbau, kemudian kepalanya di laut dialirkan ke laut. Maka ini juga jadi walaupun untuk menunjukkan rasa syukur atau untuk menolak bala ya dan yang semisalnya, maka ini sama. Baik menolak bala atau mewujudkan rasa syukur apabila ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, ya maka sembelian itu ya adalah syirik akbar, yaitu diperuntukkan selain Allah Subhanahu wa taala karena kan untuk mengagungkan dan ya mendekatkan diri ya kepadanya, maka itu termasuk dari kesyirikan. Termasuk dari apa? Dari kesyirikan. Insyaallah bisa dipahami dari apa yang kita baca pada kesempatan hari ini. Bisa dipahami kan? Ya, bisa dipahami dari apa yang kita ya baca. Ya, fasholli rabbika wanhar, maka laksanakan salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah ya sebagai ibadah dan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Yang sebelumnya adalah inna a'tainaka ya al-kautsar, yaitu inna a'tainaka al-kautsar. Ya, sungguh kami telah memberikan kepadamu Muhammad nikmat yang banyak. Maka ya fa'nya fa' sababiyah, fasholli, maka apa? Salatlah ya untuk Tuhanmu dan apa? Menyembelihlah. Ya, maka salatlah pada Tuhanmu, kemudian ya menyembelihlah. Jadi al-kautsar di sini ya bisa maknanya adalah kebaikan yang banyak. Ya, sebagaimana Sa'di mengatakan
bahwasanya Al-Kautsar adalah kebaikan yang banyak atau karunia yang banyak sekali, ya, dari apa yang Allah Subhanahu wa taala memberikan pada nabinya nanti di hari kiamat dari, ya, sungai atau telaga, ya, yang dinamakan dengan Al-Kautsar, ya. Dan Al-Kautsar ini, ya, juga termasuk nanti apa? Telaga yang panjangnya sebulan, ya, lebarnya sebulan, atau sebulan perjalanan, kemudian airnya lebih putih dari apa? Dari susu. Manisnya lebih manis dari apa? Dari madu. Kemudian, ya, cangkir-cangkirnya itu seperti bilangan bintang di langit dalam banyaknya dan dalam bersinarnya. Dan orang yang minum darinya, ya, dengan sekali minum maka tidaklah dia akan dahaga selama-lamanya. Ini di antara, ya, makna dari apa? Ya, surga atau telaga Kautsar. Ya, makna dari mendapatkan kenikmatan telaga Kautsar, ya, sebagaimana yang kita sebutkan bahwasanya haud atau telaganya Rasulullah SAW sifatnya sebagaimana yang kami telah sebutkan. Mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang kita baca pada kesempatan hari ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.